وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita berada di tanggal 1 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 31 Desember 2024 Masehi. Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala tiada terhingga. Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada seluruh makhluknya dan itu tidak mati walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Insyaallah di malam ini kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Pembahasan Kitabut Tauhid, insyaallah kita memasuki bab yang ke-60. Dan ini adalah merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masalah takdir itu sudah kita singgung. Perhatikanlah di bab yang ke 35 itu sudah disinggung, termasuk iman kepada Allah, sabar atas takdirnya. Jadi sudah kita pelajari masalah takdir ini. Cuman dengan pembahasan yang berbeda. Maksudnya kalau di sini diminta bersabar dengan takdir Allah, otomatis takdir yang buruk. Kemudian itu juga sama-sama kita bahas juga di bab yang mengenai lau, ucapan lau, andai kata, yakni di bab yang ke 57. Lau, ucapan andai kata, itu sama dengan pembahasan tentang takdir juga. Itu membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini insyaallah nanti kita akan berusaha menjelaskan bagaimana sebenarnya takdir. Tentunya kita akan membicarakan juga salah satu sekte atau kelompok di dalam Islam yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu Qadariyah. Karena mereka menolak tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan di zaman kita, tetapi sudah ada di sejak zaman sahabat. Qadariyah itu sudah ada. Di mana penyimpangannya, bagaimana penyimpangannya, insyaallah nanti di perjalanan dalam bab ini insyaallah akan kita bahas. Di bab ini, bab yang ke-60 ini ada beberapa riwayat dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Satu dari Ibnu Umar, Ubadah bin Samit, kemudian diriwayatkan Imam Ahmad tentang yang pertama diciptakan. Kemudian riwayat dari Ibnu Wahbin, kemudian dari Sunan Ad-Dailami. Ada beberapa riwayat yang dibawakan di sini. Insyaallah nanti akan kita pelajari bersama-sama tentang dalil yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Kita langsung saja mendengarkan apa yang terdapat pada bab yang ke-60 ini. Tafadhol.
adalah bab yang ke-60. Orang-orang yang mengingkari takdir. Muallif rahimahullah taala berkata, babun ma jaa fi munkiril qadar. Bab yaitu tentang orang-orang atau mereka yang mengingkari qadar, yakni takdir. Mengenai ini, sebelum kita mempelajari dalil-dalil ini, kita memahaminya, terlebih dahulu kita jelaskan, kita tekankan di dalam hati kita bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita imani. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita menguasai rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tuliskan di Lauh Mahfuz. Di masalah takdir, apa yang akan terjadi besok, di mana kita meninggal, yang pokoknya masalah takdir yang akan datang, yang seterusnya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu kita di belum masa pernikahan, kita tidak tahu takdir kita nikahnya dengan siapa. Dengan si fulana, si fulan, si fulana, si fulan. Tahu-tahunya ternyata dia jodoh saya. Nah, itu takdir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mencari jodohnya, mencari jodoh segini, si fulan, si fulana, si fulan, tahu-tahunya jodohnya di sebelah rumahnya. Tetapi di situ diminta usaha untuk mencarinya. Dan waktu pembahasan larangan mengucapkan kata-kata lau, andai kata, seperti di dalam pernikahan, andai kata aku tidak menikah dengannya dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Taib. Sebelum kita mempelajari dalil-dalil di dalam bab ini, di bab yang ke-60, masalah takdir itu pembahasan secara umum, yaitu yang pertama tentang ilmu. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmu itu sudah ada sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruhnya. Itu harus kita yakini. Karena ada sebagian kelompok seperti Qadariyah yang kita katakan yang mengingkari takdir, bahwasanya Allah tidak mengetahui sebelum makhluk berbuat. Itu makanya dia dikufurkan oleh ulama. Bukan kita yang pengajian yang baru mengaji masalah sekte ini, ulama yang mengatakan. Nanti insyaallah akan dibahas di dalil-dalil yang dibawakan. Jadi bayangkan, Allah tidak mengetahui sebelum makhluk itu berbuat. Kita berbuat baru Allah mengetahui. Sebelum kita berbuat Allah tidak mengetahui. Nah, itu keyakinan Qadariyah. Taib, mengenai ini kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 59. Fadhal. Surah Al-An'am ayat 59. Mari kita dengarkan surah Al-An'am ayat 59. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur selainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat ini seandainya dipahami oleh orang-orang Qadariyah, bayangkan Allah mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu, kemudian wa ma tasqutu min waraqah, apapun yang gugur di dalam daun-daunan yang kering, kemudian begitu juga dengan biji-bijian, wala habbatin fi zulumat, Allah mengetahuinya.
Alangkah anehnya pemikiran orang seperti itu. Berarti Allah tidak mengetahui kalau seandainya mereka memahami sebagaimana mereka pahami bahwasanya Allah tidak mengetahui sebelum seorang hamba itu berbuat. Nah, jadi di sini kesalahannya. Di sini kesalahan yang diyakini oleh sekte Qadariyah. Nanti insyaallah akan kita bahas lagi bahwasanya Qadariyah adalah majusi umat ini. Nabi sendiri yang mengucapkan dari lisannya bahwasanya umat ini memiliki majusi, yaitu Qadariyah. Zaman Nabi sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekte yang tertua, kelompok yang menyimpang di dalam agama ini yang tertua di antaranya Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij, itu sudah lama. Bahkan sudah sejak zaman Nabi itu sudah ada. Khawarij cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi ketika Nabi membagi harta rampasan perang, maka Zulkhuwaisah mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil," sambil menarik semacam serban Nabi sampai memerah leher Nabi. "Wahai Muhammad," ditariknya Nabi SAW, "i'dil," berbuat adillah. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi tidak marah, tidak, "Engkau apakan saya, engkau cek mau mati saya tidak." Cuma Nabi menyimpali apa yang telah diperbuatnya. Kalau tidak, seandainya aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil di permukaan bumi ini? Ini sesuai dengan Allah turunkan pembagian tersebut. Baik. Itu masalah takdir. Masalah takdir kita harus memahami tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui seluruhnya. Itu harus kita yakini. Pertama, sebelum diciptakannya langit, sejak zaman azali Allah sudah mengetahuinya. Sampai siapapun yang masuk surga, siapapun masuk neraka, sekarang Allah sudah mengetahuinya. Dan Allah telah tetapkan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, dan itu tidak berkurang dengan ketetapan Allah di awalnya itu, di Lauh Mahfuz yang pertama kali ditakdirkan oleh Allah. Mungkin dalam benak kita hadir sebagaimana sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya sudah ditetapkan siapa masuk surga, siapa untuk apakah lagi kita beramal?" Sahabat bertanya. Kata Nabi, "I'malu," beramallah, karena Allah akan mudahkan untuk amalan-amalan tersebut. Apabila dia ahli surga, Allah mudahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh. Apabila dia ahli neraka, dia senang dengan perbuatan-perbuatan. Dan kita lihat, saksikan bagaimana orang minum khamar bahagia dia, lalu dengan berbangga-bangga dengan maksiat yang banyak sekali. Dan tidak mau sholat dan segala macamnya, dan dia bangga dengan amalan itu. Nah, itulah yang Allah mudahkan bagi mereka yang sudah diarahkan kepada amalan buruk. Wal'iyazubillah. Taib. Kemudian masalah takdir ini tingkatannya kemudian al-kitabah, yaitu penulisan. Seperti firman Allah seperti di dalam hadis, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqus samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir itu sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan hadis-hadis seperti ini, beberapa hadis banyak kita jumpai kalau seandainya kita lihat di masalah takdir. Jadi yang pertama di hadis yang lain bahwasanya yang pertama kali awwala ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Faqala lah, lalu Allah berfirman memerintahkan pena, uktub, tulislah, fajara fi tilka saati bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Jadi di dalam riwayat yang lain, ya Rabb kami, apa yang harus ditulis? Lalu Allah berfirman, tulislah segala sesuatu apapun itu, mulai dari ditulis itu sampai hari kiamat. Itu sudah ditulis bagaimana kejadiannya. Si Abdurrahman seperti itu sudah ditulis, dia nanti merangkak-rangkak jam sekian, sudah ditulis di Lauh Mahfuz semuanya. Kita hadir di sini di malam ini sudah ditulis, ini kejadiannya sudah Allah tentukan. Jadi semuanya tercakup di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai apapun ranting pohon pun yang patah di hutan Amazon itu Allah mengetahuinya.
hewan semut yang kecil, biji yang kecil dalam kegelapan di dalam samudra, itu Allah mengetahuinya. Dan itu telah dituliskan ketetapannya. Dan kita ulang lagi masalah qalam, mungkin di sini pernah kita bahas. Qalam, penetapan takdir itu, qalam ada 4, dijelaskan oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah. Ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah, beliau menjelaskan bahwa ada 4 qalam. Beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam di situ ada 4. Yang pertama, yang pena yang ketika dituliskan di Lauh Mahfuz, seluruhnya dicatat, ditulis. Yang kedua, qalam ketika pena ketika Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan, maka ditulislah. Di situ diketahui siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ketika Adam itu tentang manusia, makhluk anak cucu Adam. Nah, jadi yang tadi takdir seluruhnya di Lauh Mahfuz, yang pertama. Qalam yang ini adalah tentang anak cucu Adam seluruhnya. Lalu yang ketiga, qalam, pena yang ditetapkan ketika janin di perut ibunya setelah berumur 4 bulan, karena 40 hari itu berupa nutfah. 40 hari kemudian mudghah, alaqatan. Jadi 40 hari setelah 4 bulan datanglah malaikat, wa nufikha fihi ruh, maka ditiupkan di situ ruhnya di umur 4 bulan. Itu kalau bagi ibu-ibu paham itu. Sudah kadang-kadang bergerak-gerak janinnya. Kalau sudah agak besar nendang-nendang dia katanya. Tanya, "Bang, nendang-nendang dia nih, Bang." Sudah 10 tahun juga enggak merasakan. Nah, jadi begitu. Waktu sang istri hamil, nendang-nendang dia. Masa ya coba dengarkan pula dulu kan. Oh iya, Masya Allah. Nah, itulah apa bagi yang masih diberikan bayi, mudah-mudahan kita dianugerahi anak yang banyak. Kita memohon kepada Allah keberkahan. Kemudian itu yang ketiga. Adapun yang keempat, setelah baligh. Setelah baligh itu dicatat amalan baik dan amalan kiraman katibin. Taib. Itu masalah kitabah. Adapun dalam ayat, sebenarnya banyak ayat tentang masalah ini. Kita bacakan satu saja, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 70. Surah Al-Hajj ayat 70. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim, sekali-sekali tidak ada seorang penolong. Taib. Nah, jadi itu bagaimana orang-orang yang telah dituliskan penulisan tentang masalah takdir. Jadi banyak ayat-ayat mengenai ini. Jadi kita langsung yang ketiga agar kita bisa membahas nas-nas nanti yang dibawakan oleh muallif. Kemudian al-masyiah, kehendak. Jadi kehendak di sinilah melencengnya dua akidah yang besar. Fa'alu lima yurid, Allah Subhanahu wa iza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Adapun tentang sekte yang menyimpang masalah kehendak ini, yang pertama adalah Jabariyah. Jabariyah berkeyakinan bahwasanya manusia tidak berkehendak. Itu seperti boneka yang Allah arahkan, sementara manusia tidak memiliki kehendak. Adapun yang Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah tidak ada campur tangan dengan kehendak makhluk. Dengan manusia mau berbuat apa, itu tidak ada campur tangan Allah. Adapun yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di antara Jabariyah dan di antara Qadariyah, bahwasanya Allah mempunyai kehendak, manusia juga mempunyai kehendak, tetapi apa yang dilakukan atas kehendak manusia itulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak itulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penciptaan, Allah telah menciptakan itu mungkin bisa dalam surah As-Saffat. As-Saffat siapa? Siapa yang membacakan? As-Saffat ayat 96. Lah ni azan kan? Dinas lalai. Masih nak alun lah. As-Saffat ayat 96. Itu membantah Qadariyah yang mengatakan, nanti insyaallah akan kita bahas. Jadi kita kembali lagi ke poin yang awal tadi, bahwa takdir adalah rahasia Allah. Dialah surah Al-Anbiya ayat 23. Al-Anbiya ayat 23. Al-Anbiya ayat 23. Al-Anbiya ayat 23, laukana la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi merekalah yang akan ditanya. Ini kuncinya, bahwasanya apapun yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan, yang Allah kerjakan, yang Allah izinkan terjadi, itu tidak akan ditanya, tetapi kitalah, amalan kita nanti yang akan ditanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sekarang sebelum memasuki itu, kita tambah lagi mengenai Qadariyah yang kita singgung tadi, bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya Qadariyah adalah majusi dari umat ini. Qadariyah adalah majusi umat ini. Di dalam Sunan Abu Daud, akhrajahu Abu Daud an Abdul Aziz bin Abi Hadim an abihi ani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyatu majusul hasil ummah. Jadi Qadariyah adalah majusi umat ini. In maradu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, orang Qadariyah itu jangan dilihat. Wa in matu fala tashhaduhum. Begitu juga kalau dia meninggal, jangan diikut menyelenggarakan jenazahnya. Jangan diikut. Begitulah Nabi SAW. Ini anggapan bahwasanya dia tidak mendapatkan hak seorang muslim. Karena hak seorang muslim itu diantaranya apabila sakit dibesuk, dilihat, dan apabila meninggal maka diselenggarakan jenazahnya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW dari Uzaifah bin Yaman, qala Rasulullah SAW, likulli ummatin majus. Setiap umat itu ada majusinya. Wa majusi hadzal ummah alladhi yaqulun la qadar. Dan majusi dari umat ini adalah yang mengatakan tidak ada takdir. Man mata minhum fala tashhadu janazatah. Apabila di antara mereka mati, maka jangan dilihat jenazahnya, disaksikan jenazahnya atau diselenggarakan jenazah. Wa man marada minhum fala ta'udu. Begitu juga apabila sakit, jangan dikunjungi. Wa hum syi'atud dajjal. Bahkan disebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang dajjal yang pendusta. Wa haqallallahi alhaqahum bid dajjal. Jadi itu ancamannya terhadap orang Qadariyah. Kemudian Qadariyah dikatakan majusi dari umat ini karena dia mirip dengan majusi. Keyakinannya, apa itu mirip dengan majusi? Bahwasanya orang majusi yang penyembah api, agama Persia, itu meyakini kebaikan itu dari cahaya dan keburukan itu dari kegelapan. Itu anggapan dari majusi. Begitu juga orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya amal baik, perbuatan baik itu dari Allah, dan perbuatan buruk itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, yang menyebabkannya terjadi. Itu makanya dia dikatakan majusi dari umat ini. Pemahamannya sama dengan orang-orang majusi. Kemudian Qadariyah adalah sekte
yang kita katakan tadi, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sebelum segala sesuatu itu terjadi. Jadi sebelum kita melakukan, Allah tidak tahu. Apa yang akan diperbuat hamba, Allah tidak tahu. Sementara Allah mengetahui semuanya, apa yang terjadi akan terjadi, yang tidak terjadi. Seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, Allah mengetahuinya. Nah, inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Taib, di sini kita ingatkan sebuah hadis yang cukup panjang yang mengingkari di zaman sahabat, yakni ketika Yahya bin Ya'mar mengatakan bahwasanya yang pertama yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir itu dahulu itu adalah di Basrah, Ma'bad al-Juhani. Lalu beliau dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, jadi Yahya bin Ya'mar itu bersama sahabatnya Al-Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat ibadah haji atau umrah. Lalu kami berkata, seandainya kami bertemu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menanyakan tentang apa orang itu katakan tentang qadar, tentang takdir. Lalu Allah Ta'ala mempertemukan kami dengan Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Ketika sedang memasuki masjid, maka aku dan sahabatku mengelilinginya, maksudnya duduk di samping Ibnu Umar. Aku mengira bahwa sahabatku akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Maka aku pun berkata, kata Yahya bin Ma'mar, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kami orang-orang yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Mereka mengatakan bahwa qadar tidak ada dan bahwa urusan di alam semesta ini tanpa ada takdir sebelumnya. Maka Ibnu Umar berkata, jika kamu bertemu mereka, sampaikanlah berita bahwasanya sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan bahwa mereka berlepas diri dariku. Wallahi, kata Abdullah bin Umar, demi Allah, kata Abdullah bin Umar, bersumpah dengan nama Allah, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman dengan takdir. Ini hadis yang pertama di bab ini. Kan tetapi kita selesaikan. Kemudian Ibnu Umar berkata bahwasanya bapaknya, ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita kepadanya bahwa ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Jadi ini tentang hadis Jibril yang sangat panjang. Ini hadis yang kedua di hadis Matan Arba'in An-Nawawiyah. Kalau di limbungan, alhamdulillah telah kita tamatkan. Jadi ini bahwasanya bainama nahnu julusan inda Rasulullah SAW idza tala alaina rajulun syadidul bayadil thiyab syadidus sawadil sa'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rafu minna ahadun. Jadi ada seorang laki-laki yang datang, seorang yang sangat hitam rambutnya, kemudian sangat putih bajunya, kemudian tidak ada satupun nampak dari orang tersebut tanda-tanda safar. Dan tidak ada yang mengenal satu orang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasana rukbatai ila rukbaiti wa ada kaffai ala fakhizai. Lalu dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkannya tangannya di atas paha. Wa qala, dan dia pun bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan terhadapku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam, bahwasanya Islam itu rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi, wa tuqimus shalah wa tu'taz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta. Lalu orang yang asing tadi berkomentar, sadaqta, benar, engkau telah benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasaduquhu. Jadi sangat aneh, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qal, lalu dia bertanya lagi, orang asing tadi, fa akhbirni anil iman, khabarkan terhadap kami tentang iman. Qal an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairi wa syarri.
Jadi Nabi SAW menyebutkan rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Qal sadaqta. Orang itu mengucapkan lagi sadaqta. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu yang ketiga menanyakan, jadi yang pertama menanyakan tentang Islam, yang kedua menanyakan tentang iman, lalu yang ketiga tentang ihsan, yaitu kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jawaban, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau seolah-olah beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Jika engkau tidak sanggup, ketahuilah, yakinilah bahwa Allah itu melihatmu. Qal fakhbirni 'anis sa'ah. Lalu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qal mal mas'ulun anha bi'a'mali minas sa'il. Jadi orang yang bertanya dengan orang yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Qal fakhbirnil amaratiha. Lalu sebutkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, lalu Nabi menjawab, antaladal amatal rabbatiha wa antaral hufata al-uratal alata ri'asha'a yatatawalun fil bunyan. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya orang-orang itu adalah seorang ibu yang melahirkan tuannya. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak beralas kaki, yang tidak berpakaian, nanti orang-orang penggembala kambing yatatawaluna fil bunyan, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Qal fantalaq. Kemudian orang itu berpaling meninggalkan falabasa salasan. Wa fi riwayatin maliyan tsumma qala ya Umar. Jadi di riwayat lain disebut Nabi SAW menyebutkan kepada Umar, bertanya, atadrina manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu rasulu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allikum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Taib, itu kita teranglah bagi kita bahwasanya takdir itu termasuk rukun iman, dan itu bantahan dari Ibnu Umar terhadap orang, yaitu Ma'bad, yang tidak mengimani masalah takdir di Basrah. Dan ini dia insyaallah adapun dalil-dalil yang terdapat pada bab ini insyaallah akan kita pelajari setelah azan Isya. Kita azan Isya dulu, baru setelah itu kita pelajari dalil-dalil di dalam bab ini. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, sebelum kita mendengarkan dalil-dalil yang terdapat pada bab ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, kita ingatkan di bab yang sebelumnya, yakni di bab 57. Apabila sesuatu itu menimpa kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka katakanlah dengan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah kita bahas di bab yang ke-57. Bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diamalkan. Kemudian ada ungkapan yang lebih dari itu, kita ulang kembali. Apabila kita ditimpa yang sesuatu yang tidak kita sukai, kita tetap memuji Allah. Jadi syariatnya yang tadi qadarullah masyafa'al, tetapi ada tingkatannya yang kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, yakni segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kenikmatan, maksudnya berupa yang sesuatu yang disukai, lalu Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal soleh. Taib, marilah kita sama-sama mendengarkan dalil-dalil yang dibawakan muallif pada bab yang ke-60 ini. Tafadhal. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu diinfakkan di jalan Allah, percaya Allah tidak akan menerimanya sebelum ia beriman kepada qadar atau ketentuan Allah. Dan Ibnu Umar membaca sabda Rasulullah SAW, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Taib. Dalil yang pertama yaitu diriwayat Imam Muslim, wa qala Ibnu Umar berkata, wallazi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di genggamannya, di tangannya, law kana la ahadin mithlu Uhudun zahaban thumma anfaqu fi sabilillah ma kabilahu Allah min. Jadi jika seandainya di antara mereka yaitu menginfakkan hartanya emas sebesar Uhud, gunung Uhud yang besar di Madinah. Kita mengetahui ketika perang Uhud, bagi orang yang haji dan umrah ada melihat bagaimana besarnya gunung Uhud tersebut. Lalu apabila berimpak sebesar itu, akan tetapi di fisabilillah, Allah tidak akan menerimanya. Maka bila Allah min, Allah tidak akan terima hatta yu'minu bil qadar, hingga dia beriman terhadap qadar, terhadap takdir. Tsumma istadala biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdalil, Ibnu Umar berdalil dengan hadis Nabi SAW yang tadi sebelum azan kita pelajari, hadis Jibril yang panjang, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan, akhbirni 'anis sa'ah. Ternyata itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian, kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Jadi inilah rukun iman yang 6, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi beriman itu, rukun iman itu yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, dan beriman terhadap takdir baik dan buruk. Dan kebanyakan di antara kaum muslimin di yang rukun iman yang ke-6 ini yang terjatuh. Banyak mereka berandai-andai, kenapa saya begini, kenapa saya lakukan ini, kenapa ini, seandainya saya begini, seandai. Lalu yang menimpa yang buruk padanya, maka dia seolah-olah tidak menerima kejadian itu. Jadi memang pokoknya rukun iman itu adalah yang pertama, rukun iman kepada Allah. Semua rukun iman itu sampai yang kelima itu buahnya bisa dilihat dengan apakah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir itu apakah benar, yaitu diakui dengan rukun iman yang keenam. Apakah dia iman terhadap takdir atau tidak. Nah, ini berat, masalah takdir berat.
Betapa banyak orang yang diambil hartanya, misalnya musibah, hilangnya nyawa, lalu tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Apa ini ya Allah? Bagaimana cobaan yang sangat berat? Tidak mampu. Tidak mampu dengan kejadian-kejadian ini. Sebenarnya sesuatu yang tidak kita sukai dalam keadaan apa itu cobaan, ujian, itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Taib, kita lanjutkan ke dalil berikutnya dari Ubadah bin Samit. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu qalam, wa qala lahu uktub, wa qala rabbi wa madza aktub, qala aktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah qalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka qalam itu menjawab, ya Tuhanku, apa yang mesti aku tulis? Allah berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah bersabda, man mata ala ghairi hada falaisa minni. Barang siapa yang meninggal dunia tidak dalam keyakinan seperti ini, maka ia tidak tergolong umatku. Kemudian dalil berikutnya, wa an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi. Dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit telah kita pelajari, sahabat yang mulia, pernah kita pelajari biografinya di bab awal-awal dahulu. Annahu qala li ibnihi, sesungguhnya ia berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, wahai ananda, innaka lan tajida ta'amal imani hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhtiak. Wahai anakku, wahai ananda, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kemudian begitu juga sebaliknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Ubadah bin Samit kepada anaknya, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Jadi Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub. Kemudian pena berkata, wahai Rabb, apa yang mesti aku tulis? Qal uktub ma qadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Lalu diperintahkan kepada pena agar menulis segala takdir, segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya bunai, ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati dalam keadaan ini, maksudnya tidak merasakan nikmat iman tadi, yang tidak mempercayai takdir tadi, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Jadi disebutkan di sini bahwasanya hadis-hadis mengenai ini, hadis-hadis yang sama-sama kita dengarkan, bahwasanya ilmu Allah itu menyeluruh dan meliputi segala sesuatu yang tidak ada dan yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di dunia saja, tetapi di akhirat. Baik. Kita lanjut ke riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, inna awala ma khalaqallahu qalam, wa qala lahu uktub, fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainu ila yaumi
Taib, ini diriwayat yang lain dari Imam Ahmad, tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Wa fi riwayat Ahmad, inna Allah Ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan, pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala terhadap pena untuk memerintahkannya, uktub, tulislah, fajara fi tilka saati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pada saat firman Allah memerintahkan itu, ditulis sesuatu sampai hari kiamat. Taib, riwayat Ibnu Wahbin. Diriwayatkan oleh Wahab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqa binnar." Maka barang siapa yang tidak beriman kepada qadar atau ketentuan Allah, baik dan buruknya, maka Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Ini bagaimana ancaman orang yang tidak percaya kepada takdir. Wa fi riwayatin Ibnu Wahb qala Rasulullah SAW, jadi diriwayat dari Ibnu Wahab, qala Rasulullah SAW bersabda, faman lam yu'min biqadari khairi wa syarrihi ahraqallahu binnar. Jadi barang siapa yang tidak percaya terhadap takdir baik dan buruk, maka Allah akan menyiksanya, membakarnya dengan api neraka. Dan ini adalah hadis yang terakhir di dalam pembahasan kita di Musnad Sunan Ad-Dailami. Tafadhal. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Dailami, dia berkata, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan kepadanya, ada sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah qadar, maka ceritakanlah kepadaku tentang suatu hadis dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan itu dari hati. Maka ia berkata, lau anfaqta mithla jabali Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar fa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sebelum kamu beriman kepada qadar, dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, pasti kamu menjadi penghuni neraka. Keras. Kata Ibnu Dailami selanjutnya, lalu aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin Yaman dan Zaid bin Sabit. Semuanya mengucapkan kepadaku hadis yang sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW di atas. Air al-Hakim dan dinyatakan sahih. Taib. Kemudian di dalam Musnad wa fi Musnadi was Sunnani an Dailami qal ataitu Ubay bin Ka'b faqultu fi nafsi syai'un min al-qadari fahaddatsani bi syai'in la'allahu yuzibuhu min qalbi. Jadi diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Ad-Dailami, ia menuturkan, aku datang kepada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan kukatakan kepadanya, apa yang dikatakan fi nafsi syai'un minal qadar. Jadi ada sesuatu keraguan di dalam hatinya tentang takdir. Fahaddatsini bi syai'in la'allahu yuhizbu qalbi. Lalu kata Ad-Dailami kepada Ubay bin Ka'ab, maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan tentang takdir itu, tentang qadar itu di dalam hatiku. Maka faqala, lalu Ubay menyebutkan hadis Nabi SAW, lau anfaqta mitla Uhudin zahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Sama dengan riwayat sebelumnya yang pertama. Seandainya engkau menginfakkan seperti Uhud emas atau maka ma qabilahu Allah tidak akan menerima minka dari engkau hatta tu'mina bi qadar.
sampai engkau beriman terhadap takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibuk walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Jadi sama dengan riwayat sebelumnya, bahwasanya seandainya dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedangkan kalau kamu mati tidak dalam keyakinan itu, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Karena Ad-Dalami ini kayak masih kurang puas dengan hadis ini. Lalu ia berkata, fa'atu Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Wa Huzaifah bin Yaman. Mendatangi juga Uzaifah bin Yaman, wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit. Fakulluhum, dan mereka itu semuanya haddatsani bimithli zalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan hadis yang sebagaimana diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Haditsun sahihun wa rawahu al-Hakim fi sahihi. Jadi ini diriwayatkan oleh Hakim dan hadis ini sahih. Itulah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, bahwasanya di antara kelompok yang menafikan takdir selain Qadariyah yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu juga tidak meyakini takdir. Dan sementara nas-nas baik itu dalam Al-Qur'an dan hadis itu itu meyakini bahwasanya banyak riwayat nas yang mutawatir derajatnya baik itu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menetapkan tentang adanya takdir. Yang adanya takdir, bahwa itu seperti pelaku dosa besar itu dari kalangan ahli tauhid tidak kekal di dalam neraka. Berbeda dengan orang Khawarij, orang Mu'tazilah, dia mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Itu kekal di neraka. Sementara ahli tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak kekal di neraka. Jadi tadi kelompok Qadariyah, kemudian kelompok Jabariyah kita singgung, kemudian Mu'tazilah, kemudian kelompok yang lainnya yang mengingkari, atau seperti Jahmiyah, maka itu telah kita ketahui bahwasanya mereka di dalam masalah-masalah akidah itu menyimpang, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah kita mempelajari, walaupun tidak terlalu mendalam masalah pemahaman menjelaskan tentang kesesatan kelompok yang lain, yang kita utamakan adalah mempelajari kebenaran. Setelah kita mengetahui kebenaran, apabila sesuatu itu lain dari yang kita ketahui dari kebenaran, yakinilah itu seandainya tidak sesuai dengan yang sahih, ketahuilah itu adalah batil. Ketahuilah itu batil. Tidak mungkin yang terbatas, kesempatan yang terbatas mempelajari sekte-sekte yang kata Nabi itu lebih 73 golongan. Iftaraqul ummah, umatku berpecah 73 golongan. 72 di neraka. Tidak mungkin kita pelajari yang 72 itu. Cukup yang satu saja yang selamat, al-jamaah, yang mana aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Berapa riwayat hadis yang menyebutkan lebih baik kita mempelajari yang satu itu. Bukan permasalahannya kita harus mempersatukan 73 itu, tidak. Permasalahannya kita bisa enggak kita masuk ke kelompok yang pertama yang tidak ada yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat itu, yang tidak disentuh oleh api neraka. Adapun kelompok-kelompok yang sesat tadi itu sebagian ada yang dikafirkan oleh ulama dan sebagiannya ada yang tidak. Seperti Rafidhah, sekte dari Syiah itu dikafirkan oleh ulama. Dikafirkan oleh ulama. Ini kata kita ulama, bukan kita mengkafir-kafirkan, tidak. Kemudian Qadariyah dan yang lainnya itu dikafirkan oleh ulama. Jahmiyah itu dikafirkan oleh ulama. Jadi ada sebagian, dan kita mungkin tidak mengerti apa itu Ustaz Mu'tazilah, Murji'ah ini. Kalau seandainya kita mempelajari akidah, maka kita akan menjumpai kelompok-kelompok perpecahan. Dan perpecahan itulah yang disebutkan di dalam hadis itu adalah perpecahan masalah usul, masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di firman-Nya Ar-Rahmanu 'ala summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah membenarkan beberapa hadis bahwa Allah di atas langit,
di bersemayam di aras, ada kelompok yang datang, tidak, Allah itu di mana-mana, Allah tidak bertempat, Allah itu tidak ini, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan. Sementara Allah menjelaskan, Nabi juga menyebutkan. Kita pilih yang mana? Tentu kita memilih akidah yang sahihah, yang ada nasnya. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di masalah-masalah asma wa sifat, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya, seandainya mereka tidak meyakini Allah itu di atas aras, di atas langit, berarti Allah tidak maha tinggi. Allah maha rendah jadinya. Allah di mana-mana, Allah ada pemberan, Allah ada waliyazubillah. Ini adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ada beberapa hari yang lalu kita mendapatkan rekaman, ada orang yang mengirim Bapak Presiden kita, Bapak Presiden RI yang sekarang, Bapak Prabowo, ketika beliau pidato singkatnya, bahwasanya dia baru 2 bulan menjabat sebagai presiden ini. Kita serahkan kepada yang di atas kuasa. Itu fitrah mengatakan. Dan dai-dai yang menolak bahwa Allah itu di atas langit yang ketujuh, di atas aras, bersemayam aras, itu kadang-kadang dia menunjuk ke atas juga. Menunjuk ke atas juga. Itu fitrah. Kita berdoa, hati kita otomatis ke atas langit. Nah, jadi ini akidah pelajaran seperti ini, itu sebagiannya. Ada yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ini segala macam. Dia, kalau kita berdebat, kalau kita tidak ada, oh iya, ini kan makhluk, ini. Sementara akidah Ahlussunnah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini mushaf namanya. Nah, jadi kalau kita tidak ada ilmu kita di situ, maka kita kalah oleh mereka, karena mereka mempunyai syubhat. Dan alhamdulillah mengenai kasyfus syubhat, kerancuan, tetapi dengan masalah kesirikan, maka itu telah kita pelajari di tempat yang lain. Itu mungkin sebelum Ramadan juga selesai. Seperti juga kita butuh ini, kita usahakan memohon kepada Allah sebelum Ramadan kita, karena tersisa 7 bab lagi insyaallah. 7 bab lagi, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini selesai. Sebelum kita akhiri pelajaran kita di malam hari ini, mari kita sama-sama dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhal. Kandungan bab ini. Yang pertama, keterangan tentang kewajiban beriman kepada qadar. Yang kedua, keterangan tentang cara beriman kepada qadar. Yang ketiga, amal ibadah seseorang sia-sia jika tidak beriman kepada qadar. Yang keempat, disebutkan bahwa seseorang tidak akan merasakan iman sebelum ia beriman kepada qadar. Yang kelima, penjelasan bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah yaitu qalam. Yang keenam, diberitahukan dalam hadis bahwa dengan perintah dari Allah menulis ketentuan sampai hari kiamat. Yang ketujuh, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dirinya lepas dari orang yang tidak beriman kepada qadar. Yang kedelapan, tradisi para ulama salaf dalam menghilangkan keraguan itu dengan bertanya kepada ulama. Yang kesembilan, para ulama salaf memberikan jawaban yang dapat menghilangkan keraguannya tersebut dengan hanya membetulkan hadis dari Rasulullah SAW. Taib, ini bagus nih, yang pas yang terakhir, tradisi ulama dahulu itu bertanya kepada ulama. Kemudian keraguan itu akan hilang dengan disampaikan nas Al-Quran dan hadis seperti yang kita baru saja dengarkan itu. Dengan hadis Nabi SAW, maka hilanglah keraguan-keraguan di dalam hati tersebut. Demikian hal yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan masalah takdir ini kita pahami. Bahwasanya takdir adalah rukun iman, termasuk rukun iman yang 6. Kita katakan tadi, pokoknya memang pokok dari rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Akan tetapi implementasinya, bagaimana benar-benar iman kepada Allah itu terwujud di apa namanya, diuji keimanan itu tentang masalah takdir baik dan takdir buruk. Kalau takdir baik mungkin bisa menerima, yang buruk ini, yang orang hilang harta bendanya, kemudian hancur usahanya, kemudian dia di-PHK atau diambil salah satu orang yang dicintai meninggal misalnya, dan seluruhnya. Di sini yang berat itu. Di sini yang diminta beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan mudah-mudahan itu bisa kita amalkan sehingga semakin kuatlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa
wa taala bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.